Kita mau kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini aku share pertama kali unboxing paketan. Nah, ini aku beli kompor. Nah, ini kompor portable gitu yang mini. Ini udah ada ceklekannya langsung, udah ada tempat gasnya juga. Nah, ini ada kakinya juga. Jadi kompornya itu bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi kalau mau terhindar dari angin bisa ditutup gitu ya teman-teman, untuk kaleng atasnya yang seperti kipas angin itu. Nah, untuk harganya cuma 100 ribuan aja, worth it banget menurut aku. Nah, itu untuk kemah bisa. Nah, rencananya beli untuk mancing nih teman-teman. Nah, kegiatan aku selanjutnya di sini aku mau beberes rumah. Nah, aku bagi tips nih kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di rumah itu kadang kayak stres banget gitu ya, lelah, capek, seperti yang aku rasakan, dan mungkin memang ibu-ibu yang ada di luaran sana juga merasakannya. Jadi kalau misalnya ibu di rumah itu gampang stres, misalnya melihat rumah yang berantakan, yang super berdebu gitu, berserak, apalagi punya anak bayi dan balita tentunya. Cara gitu yang membuat stres kita tuh hilang. Jadi ada nih tipsnya dari aku. Kalau misalnya penasaran, yuk tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Nah, ini dia aku sharing dulu. Mengurus anak itu sambil mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga memang bisa jadi tugas yang enggak ada akhirnya ya bagi kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, enggak jarang juga hal ini membuat ibu merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Nah, saat melihat rumah berantakan jelas bisa menyebabkan stres semakin bertambah. Namun ibu perlu tetap tenang sambil berusaha menahan amarah. Nah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, itulah yang harus kita kerjakan. Nah, temukan yang pertama kali bagian rumah yang paling kotor nih. Misalnya kayak aku, biasanya yang paling kotor itu di dapur. Nah, setelah di dapur baru aku beberes di bagian ruang TV, baru aku beberes nih di bagian kamar, baru di ruang tamu, dan selanjutnya di teras. Nah, yang harus dibersihkan segera itu yang pertama bagian yang kotor ya. Tetapi jika bunda-bunda di rumah semuanya punya tempat bermain anak nih, nah itu bersihkan yang kedua setelah di bagian dapur. Karena biasanya tempat bermain anak itu banyak remahan makanan atau ya berserak lah gitu tempatnya ya. Jadi itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, yang ibu-ibu tahu lah di mana tempat yang paling kotor di rumahnya masing-masing. Nah, tips lagi nih, tak perlu bersihkan setiap waktu. Karena kalau membersihkan setiap waktu itu membuat kita lelah, pikiran kita tuh kayak harus rapi, harus bersih, harus rapi, harus bersih gitu. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menitnya. Itu nggak mungkin ya. Memang ada orang yang seperti itu, tetapi itu bisa berbahaya juga untuk anak-anak di rumah karena anak balita itu kan mereka lagi masa peralihan, masa aktif-aktifnya gitu. Jadi tetap nyaman lah buat mereka, bisa bermain juga sambil kita membereskan rumah juga. Nah, sebagai ibu kadang ada perasaan ingin segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sempurna ya teman-teman, termasuk rumah yang selalu bersih dan rapi. Namun ketahuilah bahwa perasaan ini bisa menambah rasa stres yang kita alamin. Jadi jangan menambah rasa stres pada diri kita ya teman-teman. Ya memang iya, nggak perlu memastikan rumah bersih setiap saat teman-teman. Jika memang lelah atau nggak sempat merapikan seluruh bagian rumah, ya kita cukup fokus pada area yang biasa digunakan sebagai tempat bermain anak, tempat istirahat. Nah, pastikan ruangan tersebut bersih dan aman digunakan untuk bermain
bebas dari benda-benda yang bisa membuat anak terluka atau berisiko tertelan olehnya atau tertusuk gitu ya. Nah, kita juga bisa mempersiapkan ruang bermain anak yang nyaman dengan mencuci dan mengepel lantai terlebih dahulu untuk memastikan area rumah bebas kuman dan bakteri yang bisa mengganggu kesehatan anak. Nah, gunakan produk pembersih lantai dengan formula antibakteri yang memberikan perlindungan dari kuman dan bakteri hingga 8 jam sehingga si kecil bisa bebas bermain dengan aman dan nyaman. Jangan lupa pilih aroma yang enak wanginya ya teman-teman, karena efek wangi yang memberikan kesegaran tuh bisa memberikan relaksasi dan mengurangi stres yang kita rasakan juga di rumah ya, terutama buat kita ibu rumah tangga nih. Nah, kita beri batasan ruang bermain anak sama tempat yang lainnya itu bisa juga sih. Itu bagus ya teman-teman. Kalau misalnya rumahnya ada yang sekat-sekat seperti itu, karena nggak bisa dipungkirin juga kalau salah satu penyebab rumah jadi berantakan lagi setelah kita rapikan adalah tingkah pola anak saat bermain di dalam rumah. Karena usia balita memang menjadi momen ketika si kecil aktif dan ingin tahu banyak hal. Nah, ia akan lebih suka membawa mainan favoritnya ke berbagai sudut rumah, bahkan ke tempat tidur di saat dia mau tidur gitu. Bahkan nggak jarang juga dia mengacak-ngacak berbagai barang yang sebelumnya sudah kita tata rapi loh ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi seluruh rumah berantakan, kita bisa mulai menerapkan aturan pembatasan ruang bermain anak. Oke, itu tips dari aku ya untuk pembersihan rumah biar supaya kita tidak stres. Nah, setelah rumah yang bersih dan rapi, lanjutlah kita boleh memasak. Jadi itu mengurangi stres kita ya. Nah, ini aku lanjut memasak. Jadi tadi aku lihat bahan yang ada di kulkas, ada sayur bayam, ada juga jagung. Jadi aku buat sayur bayam sama jagung, direbus aja. Nah, ini aku potongin dulu cabai merah, cabai putih, bawang merah, bawang putih, tomat. Nah, itu untuk topping-toppingnya ya. Jadi menambah cita rasa dari bawang-bawangan ini. Nah, ini setelah dipotong campurkan aja langsung. Nah, ini nanti tinggal direbus air dan masukkan sayurnya jika air sudah mendidih. Nah, nih aku ada ikan kembung sedikit, jadi mau aku goreng dan aku balado aja teman-teman. Nah, ini aku blender dulu untuk si bumbu yang mau dihaluskan untuk si ikannya. Oke, ikannya ini mau aku goreng dulu nih teman-teman. Nah, teman-teman di sini masak apa hari ini bisa sharingnya, klik di kolom komentar. Dan lagi berkegiatan apa nih hari ini? Boleh juga sharing-sharingnya. Semoga kalian semua yang nonton video aku dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya ya teman-teman. Terima kasih telah klik video aku yang sederhana ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga menghibur, semoga kalian suka dan tidak pernah bosan. Karena kegiatan aku ya seputar ngurus rumah, ngurus anak, masak, ya itu aja ya teman-teman. Dan juga jalan-jalan bersama anak dan suami. Nah, ini untuk sayurnya udah mau mateng. Nah, untuk ikannya aku balik dulu. Nah, mau aku angkatin. Nah, masak simple untuk rumahan yang setiap harinya kita makan itu yang paling banyak ya dari pagi, siang, malam. Kadang sore pun makan juga gitu ya, nyemil. Jadi kadang 3 kali atau 4 kali untuk makan sehari. Jadi kadang bosan ya memilih menu makanan. Ya, bagaimana caranya seorang ibu bisa memikirkan menu yang disukain anak atau suami untuk di rumah. Nah, jadi kalau kami di rumah itu nggak jauh-jauh dari yang namanya balado. Nah, balado itu ya simple, paling simple ya teman-teman. Tinggal di blender bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga tomat. Tinggal ditumis sampai benar-benar tanak. Nah, jadi apa aja bisa di balado, boleh tempe, boleh teri, boleh udang, boleh cumi, boleh ikan, boleh ayam ya teman-teman. Segalanya bisa, bahkan jengkol pun bisa kita balado. Nah, itu membuat selera makan bertambah-tambah ya teman-teman. Bahkan nasi 1 piring pun bisa habis. Nah, jadi menu makanan yang simple aja pun kalau kita memasaknya dengan hati, insya Allah semuanya enak ya teman-teman. Bagaimana kita mengolahnya itu. Nah, alhamdulillah memasak juga sudah selesai. Ini dilanjut kegiatan di luar rumah. Nah, ini jalan-jalan
jalan bersama Dek Hubu, Bang Hamam, dan juga suami aku. Nah ini karena kebetulan kegiatan malam minggu kemarin. Nah jadi ini anak-anak pada ngajak jalan ke mall karena kebetulan di mall itu ada Dinoland. Jadi ini aku ambil videonya, tetapi di video ini cuman sedikit yang aku masukkan, cuman saat anak-anak bermain beko-bekoan. Jadi video yang selebihnya nanti aku akan share di video aku berikutnya ya teman-teman. Nah, lihat keseruan anak-anak bermain karena ini malam minggu jadi macet dan rame banget. Kami pun nggak tahu parkirnya di mana nih teman-teman kalau udah begini. Nah, ini ada pasar malamnya juga. Pokoknya seru deh, untuk tiket masuknya nih cuman 35.000. Kalau hari biasa itu 30.000. Nah, ini ngantri pas pembelian tiket panjang banget teman-teman sampai ke belakang sana. Nah ini kami lagi nunggu antrian. Nah ini anakku udah main aja si Bang Hamam di dalam, dia mau naik beko-bekoan juga, ada eskapator, banyak deh permainannya di sini teman-teman. Pokoknya seru banget ya. Kalau bawa anak-anak di sini happy karena ini sepuasnya. Di dalam bisa ada pertunjukan dino juga, cuman ini videonya nggak aku masukin semua pas saat ada pertunjukan dinosaurus. Mungkin di video aku berikutnya karena takut kepanjangan untuk vlog aku kali ini. Nah teman-teman, terima kasih telah berkunjung di video aku. Semoga kalian bisa nonton lagi video aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.